Dari kasus yang sekarang sedang marak ya, artinya sedang dilakukan proses penyidikan terhadap Helena Lim ini, tentunya pasal yang dikenakan adalah pasal tuh pengerusakan ataupun undang-undang korupsi ya, pengerusakan terhadap komoditi timah ya tentunya, dan ini menyangkut atau mengenai kerugian negara, tentunya pasal 2, pasal 3, di mana pasal tersebut adalah menjerat orang yang benar dan terbukti secara sah dan meyakinkan dia melakukan tindak pidana korupsi ya. Tetapi dalam hal ini kita melihat bahwa Helena Lim ini sedang dikembangkan prosesnya, karena memang dia saat ini mungkin karena ada petunjuk-petunjuk ataupun ada yang mengarahkan atau terbukti dia melakukan suatu tindak pidana terhadap komoditi pertambangan timah TBK. Tentunya merajuk dari itu ada hal-hal yang menyangkut terhadap beliau ya, terhadap Helena Lim. Tentunya pihak Kejaksaan Agung bertindak cepat ya untuk bisa, pertama adalah mengamankan, yang kedua mengembangkan, yang ketiga adalah menetapkan nanti siapa-siapa aja yang bisa menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Ya, tentunya dari pengembangan kasus yang sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, kita apresiasi ya, 14 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya pengembangan ini akan terus bergulir berikut dengan beberapa alat bukti dan bentuk-bentuk yang dikorupsi ya, nilai dari korupsi yang dinyatakan sampai 270 sekian triliun, dan nilainya cukup fantastis. Ya, kita lihat di sini adalah extraordinary crime, artinya kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa ini tentunya harus secara spesifik, secara teliti, dan secara mereka melakukan tindak pidana ini secara terstruktur dan masif. Tentunya tidak juga mereka melakukan dengan via transfer bank, tapi mungkin cash-cashan juga ada, atau mungkin by cash. Nah, ini yang harus kita buktikan, karena dalam hal ini negara ini jelas-jelas sudah dirugikan ya secara finansial, uang dan komoditi timahnya. Tentunya ini berdampak yang sangat serius, karena 278 triliun itu nilainya yang cukup besar dan bukan main-main. Tentunya pasti ini harus lebih serius lagi pihak Kejaksaan Agung bisa mengembangkan kasus ini sampai dengan aktor intelektualnya, siapa yang melakukan ini, cepat-cepat ditahan, dikembangkan, dan uangnya lari kemana, itu yang terpenting. Sampai saat ini kan hanya ada 14 tersangka nih Bang, termasuk dia. Ya, tentunya harus ya, kita melihat bukan hanya direktur PT Timah ataupun orang keuangannya yang sekarang sedang ditahan ya, itu juga sebagai bentuk karena adanya perusahaan ataupun corporate yang sekarang ini bertindak langsung ya terhadap izin IUP itu tersendiri, sehingga terjadinya adanya tindak korupsi. Tentunya di sini mereka harus membuka tabir ini. Tentunya ini akan semakin jelas, karena seorang direktur juga akan bertindak seperti itu. Harusnya mereka berpikir ataupun melihat adanya resiko-resiko yang cukup berat. Nah, di sini kita lihat kok berani gitu kan dengan kondisi keadaan yang seperti ini, karena ini sudah terlalu lama dan terbentuknya juga keciumnya baru-baru kemarin ini, karena memang sudah semakin jelas. Makanya perlu kita kembangkan kasus ini, siapakah yang aktor yang melakukan tindak pidana ini, cepat-cepat harus ditahan. Kalau dari segi organisasi LSM yang terbentuk di dalam suatu wilayah ya, tentunya setiap wilayah punya LSM. Nah, dengan ini kita melihat nih, karena terlalu besarnya nilai kerugian negara, maka kita patut juga menduga bahwa adanya keterlibatan mereka juga di dalam hal ini. Karena kenapa? Ini sudah terstruktur dari atas sampai ke bawah. Tentunya suatu tindak pidana yang cukup lama dan merugikan negara yang terlalu lama, sehingga ini sudah terstruktur dan masif. Artinya terstruktur dan masif adalah terbentuk suatu tindakan ini, actus reusnya
bahwa adanya tindakan pidana ini sudah terbentuk dan berulang, sehingga ini sudah bukan suatu suatu hal yang ditakutkan, karena LSM pun ada di situ. Dugaannya seperti itu. Karena apa? Kalau memang LSM menjadi buffer atau menjadi pokok untuk bisa membuka tabir ini dari awal, tentu dari awal negara nggak sampai rugi sampai 278 triliun rupiah. Yang tentunya pasti ini sangat besar sekali nilainya, yang perlu kita kejar kerugian negara. Karena di dalam pasal 4 ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Korupsi ini menyatakan bahwa setiap pengembalian negara, walaupun uang daripada korupsi ya sudah dikembalikan ke negara, tindak pidananya tidak akan hilang, tetap berjalan. Tentunya kita akan mengejar itu harusnya, dan mengejar uang yang dirugikan sampai seberapa nilainya. Kalau memang 278 triliun, tentunya kita kejar nilai itu. Siapa direkturnya, cek harta kekayaannya, dan semua rekening tabungannya diblokir ya. Tentunya pasti Kejaksaan Agung lebih cermat dalam hal ini untuk bisa mensita aset-asetnya seperti itu. Kalau undang-undang KUHP yang baru dulu itu kan akan dibuat seperti itu ya. Tetapi kan sekarang ini yang diterapkan undang-undang pasal 2 pasal 3 itu kan sampai dengan 20 tahun penjara. Tapi di sini nggak membuat suatu orang korupsi itu melakukan korupsi itu menjadi efek jera. Tapi sekarang ini menjadi suatu strukturisasi ya dari A sampai Z, dan ini menjadikan suatu hal yang buat karena ada kesempatan di situ pasti ada jalan, dan pasti kalau melihat hal ini tentunya kita sebagai praktisi hukum akan memberikan suatu efek jera yang harusnya orang yang melakukan korupsi itu harus dihukum seberat-beratnya, ya kan, sampai seumur hidup, ya kan. Tapi apakah proses seumur hidup ini menjadi efektif untuk negara? Nah tentunya kita harus menimbang lagi, ataukah ada beberapa poin yang harus dikembalikan dulu uang negara, baru dihitunglah berapa nilai yang harus dijalankan untuk tindak pidana korupsi tersebut, seperti itu. Tentunya kalau di dalam proses peradilan korupsi ya, nilai peradilan korupsi ya, kalau andai kata mengembalikan semua kerugian negara yang telah diambil, tentunya pasti ada perhitungan, tapi tidak seberat dia tidak mengembalikan kerugian negara, seperti itu. Nah itulah yang harus poin penting adalah apabila dia tidak bisa mengembalikan kerugian negara, maka dia harus dituntut seberat-beratnya, seperti itu. Berarti meski kalau kita lihat undang-undang korupsi pasal 2 pasal 3 seperti itu. Nah makanya harus dijelaskan lagi bentuknya, poinnya, karena memang apabila dia tidak melakukan pengembalian terhadap besarnya korupsi yang dilakukan, tentunya dia harus diperberat lagi. menurut Saya rasa kalau dalam hal ini dengan undang-undang ataupun jeratan hukum yang dikenakan oleh pelaku korupsi ini tidak sebanding dengan apa yang dia dapat gitu loh. Jadi harusnya dengan jabatan yang pasti itu kan ada jabatan di situ, nggak mungkin nggak ada jabatan, apalagi seorang direktur dia punya wewenang untuk bisa memberikan izin, memberikan memberikan suatu menandatangani suatu keputusan terhadap penambangan ataupun terhadap membawa PT Timah sendiri, kan itu kan berat sekali. Nah ini kan jabatan yang ditaruhkan, makanya dalam pasal itulah menurut saya harus lebih diberatkan lagi dalam hal ini, karena ini menyangkut kerugian negara gitu. Tentunya yang pantas untuk seorang korupsi ya itu harus dilakukan kita harus menerapkan hukuman seumur hidup. Ya, harus dihukum seumur hidup. Apabila dia mengembalikan semua kerugian negara, maka akan diperhitungkan. Seperti itu. Untuk aset-asetnya, ya kan? Semua apa yang dilakukan korupsi diambil negara. Kita mengurangi dari nilai ancaman hukuman seumur hidup, seperti itu. Kita ya Bang ya? Iya, ada hitungannya, karena memang negara ini nggak cukup untuk memenjarakan seorang untuk bisa dihukum seumur hidup, tetapi balikin dulu uang negara, karena kan tentunya negara kita ini lagi butuh dana yang cukup banyak. Tentunya pasti banyak orang yang melakukan korupsi dengan seenaknya terus dihukumnya cuma 20 tahun penjara, kan itu tidak mumpunin kalau menurut saya.
Ya hukuman berat ya tentunya hukuman seumur hidup. Nah tentunya di sini ada efek jerah dan para korupsi akan melakukan upaya untuk bisa mengembalikan dengan caranya. Tentu seperti itu. Dan apapun itu yang mereka lakukan itu adalah yang dilakukan itu adalah biadab sekali gitu loh. Karena apa? Negara yang dirugikan begitu besar, sementara negara kita ini hutangnya cukup banyak kan seperti itu. Kalau seorang tersangka ya, tersangka kasus TPPU, terus dia membawa lawyer ya, artinya menggandeng lawyer atau menggunakan lawyer atau jasa advokat sendiri. Tentunya apabila dana yang dia punya ternyata adalah dana hasil korupsi yang ada di dalam rekeningnya atau bagaimana, nah itu terbukti bahwa uang itu ada hasil korupsi, tentunya itu harus dipertanyakan ataupun diduga bahwa ini adalah hasil korupsi yang diberikan kepada lawyer tersebut. Tentunya ini kan kalau itu terbukti alirannya, ya tentunya pasti kena. Karena uang dasar daripada hasil korupsi tentunya siapa yang melakukan, siapa yang memegang, siapa yang mendapatkan, itu tentunya pihak kepolisian atau Kejaksaan Agung dalam hal ini pasti menjerat itu. Karena itu uang hasil korupsi, seperti itu.